Halo dunia, rahayu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan semoga juga dunia buku memberikan inspirasi, dorongan untuk semakin maju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir-akhir ini kita juga disibukkan dengan krisis politik atau ekonomi. Nah, banyak sekali saling silang antara berbagai kelompok, bahkan pejabat. Terjadi penangkapan terhadap beberapa aktivis politik, ada demo besar-besaran menolak Omnibus Law, ada salah ketik dan sebagainya. Juga ada situasi melecehkan terhadap peranan kaum muda atau milenial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau kita mengerti sejarah bangsa kita tidak bisa diabaikan peranan kaum muda. Nah, kita akan membicarakan buku ini. Nah, judulnya Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru. Ini karya Mansur Hidayat, menafsir ulang sejarah Majapahit Timur pada situasi krisis yang pernah juga dialami Majapahit. Buku ini terbit tahun 2013 oleh Pustaka Larasan. Cetakan kedua, lumayan cetakan kedua ini, 2013 ini, dari penerbit Pustaka Larasan Denpasar. Luar biasa. Memang salah satu tokoh utama dalam situasi krisis dan pendirian awal kerajaan Majapahit adalah Arya Wiraraja, dan juga dikenal sebagai Banyak Wide. Wide ini apa ya Pak? Semacam pengetahuan. Nggak tahu banyak dihubungkan dengan angsa atau memang banyak pengetahuan. Banyak Wide ini merupakan tokoh kontroversial yang menurut saya pribadi sulit dimengerti cita-cita perjuangannya. Dia dikenal sebagai hamba atau pengikutnya Kertanegara, orang biasa, bukan dari golongan ningrat. Kita tahu juga Kertanegara, kalau kita rujuk ke Ken Arok juga orang biasa. Arya Wiraraja kelihatan lebih banyak bermanuver politik sebagaimana para politisi sekarang yang begitu getol untuk dapat menjadi bagian dari kekuasaan atau sebisa mungkin merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau gagal di pusat atau gagal di nasional, lantas membuat isu pusat versus daerah, atau jika perlu mendorong salah satu provinsi yang dia ketahui untuk merdeka. Nah, pada masa Kertanegara berkuasa, Arya Wiraraja tersingkir dari pusat kuasa dan ditempatkan sebagai raja bawahan di Madura sebagai akibat dari penentangan terhadap politik luar negeri Kertanegara. Nah, aku pikir ini merupakan periode yang paling menarik dari sejarah Nusantara,
bahkan sejarah yang paling menentukan arah perkembangan Nusantara ke depan. Dan memang sepertinya hanya di era Kertanegara, reshuffle kabinet atau pergantian para pembantu orang-orang dekat raja begitu jelas dan menghebohkan. Mengapa diganti, bagaimana nasib mereka setelah diganti, dapat kita pahami dan kita ikuti alurnya. Ini jelas berbeda dengan masa-masa raja-raja sebelum era Kertanegara. Pergantian posisi para pembantu raja tidak menjadi berita yang menghebohkan. Tetapi di masa Raja Kertanegara, walau jelas pengangkatan di masa feodal itu adalah hak mutlak raja, sorak-sorai masa rakyat di Singasari yang mengiringi pro kontra atas pergantian kabinet dalam tanda petik itu seperti terdengar di telinga kita. Selayaknya pergantian reshuffle kabinet di era reformasi setelah Orde Baru tumbang. Walau juga jelas-jelas bahwa reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Nah, di era reformasi ini rakyat berusaha mempengaruhi presiden agar memilih menteri-menteri yang dianggap cakap bekerja untuk rakyat melalui demo-demo, bahkan aplikasi polling, e-voting yang disebar ke berbagai media sosial. Nah, Profesor Slamet Mulyana pun menjawab, mengapa Kertanegara melakukan perombakan kabinet besar-besaran? Menurut dia, karena Kertanegara ingin mempunyai kerajaan yang lebih luas dan lebih besar daripada sekedar kerajaan Janggala Panjalu, warisan Raja Erlangga. Jadi Kertanegara mendobrak politik tradisional dan menganut paham baru, yaitu dalam hal politik luar negeri. Paham baru mendapat tantangan dari pihak penganut politik kolot, karena golongan ini telah berakar pada yang lama. Untuk melancarkan aliran politiknya, Kertanegara tidak segan-segan menyingkirkan para pembesar yang menghalanginya dan menggantinya dengan tokoh-tokoh lain pendukung paham barunya. Itu kata Slamet Mulyana ya. Nanti bisa dilihat di sini. Negara Kertagama, tafsir Kertanegara, tafsirnya Mulyana. Dan Bernard H. M. Fleck dalam bukunya yang berjudul Nusantara, ini Nusantara, ini juga menyatakan bahwa dalam satu hal kerajaan Majapahit berbeda dari kerajaan-kerajaan sebelumnya di Jawa. Raja Kertanegara telah memperkenalkan satu unsur baru dalam kebijakan luar negerinya yang berjangkau jauh, dan penerus-penerusnya tidak mau melepaskan klaim penguasaan atas Indonesia yang ditetapkan oleh penguasa terakhir Singasari. Nah, akibat perubahan politik luar negeri inilah Arya Wiraraja alias Banyakwide tadi tersingkir dari lingkaran kekuasaan pusat atau lingkaran raja. Tapi Arya Wiraraja tidak tinggal diam. Untuk kembali menjadi bagian dari kekuasaan Singasari, ia pun menghasut raja bawahan lainnya, yaitu Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang, untuk melakukan pemberontakan dan menggulingkan
Kertanegara. Tetapi begitu melihat bahwa Jayakatwang tidak bermasa depan akibat lolosnya Dyah Wijaya, kayak lolosnya salah satu jenderal di dalam penculikan G30S ini, salah satu Pangeran Singasari yang utama dari ladang pembantaian tentara gelang-gelang, ia pun memunggungi Jayakatwang dan menjadi pendukung utama Dyah Wijaya dalam merebut kembali kekuasaan dengan perjanjian yang lebih menguntungkan Arya Wiraraja. Bahwa kelak bila kemenangan ada di tangan Dyah Wijaya, kerajaan akan dibagi rata menjadi dua. Nah, seperti zamannya Erlangga membagi dua. Sayangnya, begitu kemenangan sudah dicapai dan Majapahit sudah berdiri, tampak bahwa ada ketidakpuasan dalam diri Arya Wiraraja. Karena ternyata kerajaan Majapahit juga tidak segera dibagi menjadi dua, seperti si Empu Barada membelah kerajaan warisan Erlangga. Dan seakan-akan Arya Wiraraja dipaksa menjadi bagian dari negara kesatuan Majapahit. Dengan begitu, Arya Wiraraja tetaplah seorang bawahan di negeri yang baru berdiri, bukan menjadi raja sebagaimana yang diharapkan. Tak lama sesudah penobatan Dyah Wijaya sebagai Raja Majapahit, kita mengetahui meletuslah, dalam tradisi cerita kita, meletuslah pemberontakan Ronggolawe yang dihubungkan juga sebagai salah seorang putranya yang gagal. Dan akibat pemberontakan yang gagal, Ronggolawe menemui ajal. Apakah ada otak dan hati Arya Wiraraja dalam pemberontakan Ronggolawe yang gagal? Mengingat peran menghasut Arya Wiraraja dalam penggulingan Kertanegara dahulu. Penggulingan Kertanegara pada dasarnya adalah sabotase politik luar negeri yang hendak dilaksanakan Kertanegara, yang membuat pelaksanaannya tertunda 50 tahun, dan baru terlaksana kemudian pada saat cucu Kertanegara Tribhuwana Tunggadewi berkuasa. Dengan gagalnya pemberontakan Ronggolawe, Arya Wiraraja tanpa sungkan lagi menagih janji Dyah Wijaya di masa perjuangan dahulu bahwa hendaknya kerajaan Majapahit dibelah menjadi dua. Yang tentu saja politik membelah negara menjadi dua bagian ini bertentangan dengan cakrawala politik Kertanegara. Sebab justru akan membuat kerajaan menjadi lemah ketika berhadapan dengan intervensi atau ancaman negeri asing, seperti di masa Kertanegara ancaman dinasti Yuan Mongol, dan sekarang di masa kejatuhan Mongol, setelah kejatuhan Mongol, yaitu di masa dinasti Ming nantinya. Dan membuat Jawa hanya berkutat pada persoalan sempit di dalam negeri, sebagaimana telah ditunjukkan Jenggala versus Panjalu pasca pembelahan kerajaan Erlangga. Akan tetapi Dyah Wijaya tak hendak mengingkari janji pada orang yang telah mengkhianati Raja Kertanegara, tetapi sekaligus juga membantu dirinya kembali menduduki takhta Singasari, sekarang Singasari Majapahit. Ia pun memenuhi tuntutan Arya Wiraraja membelah Majapahit dengan menyerahkan wilayah Majapahit Timur yang kemudian dikenal Lamajang Tigang Juru kepada Arya Wiraraja sebagai kerajaan merdeka.
Rupanya penyerahan Dyawijaya ini seakan berbunyi sebagaimana para salesman zaman sekarang menjual produk, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu Majapahit Timur tidak diserahkan secara turun-temurun. Begitu Arya Wiraraja meninggal, Lamajang Tigang Juru itu pun diambil alih kembali oleh Raja Jayanegara, penerus Dyawijaya. Kemudian Nambi yang dianggap juga sebagai salah satu putra Arya Wiraraja pun tak diberi kesempatan untuk membangun kembali bekas kerajaan ayahnya. Ia dan pengikutnya dihancurkan pada tahun 1316 Masehi. Majapahit yang di awal pendirian hingga Raja Jayanegara begitu kisruh, ruwet dan penuh pemberontakan itu terus berbenah dan semakin kuat. Kekisruhan dan keruwetan itu sejauh kita bisa membaca dari sumber-sumber yang ada, tampak juga berpusat pada tokoh kontroversial Arya Wiraraja. Apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan Arya Wiraraja sulit dimengerti, kecuali bahwa ia seakan hanya memburu kuasa untuk dirinya sendiri. George Coates menulis tentang Arya Wiraraja yang meninggal 2 tahun sesudah penobatan Jayanegara sebagai Situa Wiraraja yang menyebabkan sekian banyak kesulitan kepada pendahulu-pendahulunya. Sementara itu, di bawah Raja Jayanegara meninggal tahun 1328 Masehi, yang dianggap lemah, walaupun kecil ya, lemah, kejam tapi kalau gremet, politik luar negeri tetap dibangun terutama dengan bekas musuh, yaitu dinasti Yuan, dinasti Mongol. Dikirim beberapa kali utusan untuk menjaga perdamaian dan barangkali juga kesepakatan lainnya dalam bidang perdagangan. Jayanegara pun banyak membangun candi seperti perbaikan kompleks penataran. Sekitar tahun 1322 Masehi, seorang misionaris Eropa, Frater Odoric, yang mampir ke istana Majapahit begitu terkesan akan kemegahan dan kemewahan istana Majapahit yang tentu saja di bawah Jayanegara. Kejayaan Majapahit itu masih terus berlangsung di bawah Raja Hayam Wuruk yang naik tahta pada tahun 1351 sampai tahun 1389 Masehi. Ini udah di zaman dinasti Ming. Pada jalan menuju puncak kemegahan Majapahit itu, nama Arya Wiraraja yang berperan awal di pendirian Majapahit seakan sudah dilupakan. Tetapi nama Kertanegara yang dikhianatinya selalu hadir, mengiringi sebagaimana ditulis dengan apik dalam KKW Negara Kertagama oleh Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Nah, buku Arya Wiraraja ini menafsir ulang sejarah Majapahit Timur karya Mansur Hidayat seakan memberikan catatan kaki bagi peran Arya Wiraraja yang terlupakan atau ditinggalkan dalam perjalanan sejarah Majapahit menuju puncak. Tetapi peran yang menonjol dari Arya Wiraraja dalam buku ini tampak tetap, yaitu sebagai pengganggu stabilitas politik Singasari Majapahit. Tapi menurut saya buku ini baik juga dibaca
dan setidaknya memberikan catatan keberadaan kerajaan Lamajang Tigang Juru serta pergolakan yang terjadi dan jawaban atas pertanyaan mengapa Paregreg, Majapahit itu jatuh karena Paregreg, perang saudara yang memperlemah Majapahit harus terjadi dan tidak bisa dihentikan hingga masing-masing berusaha mencari dukungan dari negara asing yang akhirnya membuat Majapahit lenyap dari muka bumi. Buku ini bisa menjadi cerminan bagi Indonesia kini yang seakan karena kekecewaan yang menumpuk terhadap jalannya kuasa yang tidak segera memberikan keadilan dan kemakmuran dan beragam tinggalan pelanggaran hak asasi manusia sejak tahun 1965 dapat menumbuhkan pikiran Paregreg dalam arti keterbelahan suatu bangsa, sebab ada warga negara yang diakui penuh, sementara juga ada warga negara yang seakan menjadi paria di negeri sendiri. Tentu kita tidak berharap Indonesia lenyap dari muka bumi sebagaimana Majapahit yang pernah besar dan jaya. Rahayu, selamat dunia.